Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang gugatan soal syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden pada Rabu 8 November 2023. Sidang gugatan ini diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana. Hakim Konstitusi Suhartoyo menyebut pemohon perlu menyertakan legal standing yang diperkuat dengan argumen terkait pejabat yang dimaksudkan pemohon pada permohonannya. Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asyidiki menilai jika gugatan tersebut dikabulkan oleh MK, maka akan berlaku untuk pemilu tahun 2029 karena tahapan pemilu 2024 sudah bergulir. Nanti itu dikabulkan, bisa aja dikabulkan karena dia ada hak ingkar, dia minta supaya hakimnya cuma 8. Maka komposisi pengambilan keputusan bisa berubah. Tetapi ya kan, aturan main mengenai pemilu ini, pemilunya sudah jalan sekarang ini. Pilpresnya sudah berlangsung. Makanya putusan aturan main itu ya kalau prosesnya sudah jalan, pertandingan sudah dimulai, ya harus diberlakukan untuk pertandingan berikutnya. Jadi kalau nanti ada perubahan lagi undang-undang sebagaimana diajukan oleh mahasiswa itu berlakunya nanti 2029. Sementara itu, Hakim Konstitusi Anwar Usman pada Rabu 8 November angkat bicara terkait pemberhentiannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan MK. Saat ini, harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Sebelumnya, Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku hakim. Anwar juga tidak berhak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi. Anwar juga tidak boleh memeriksa, menyidangkan hingga memutus perkara yang berpotensi konflik kepentingan seperti perselisihan hasil pemilu atau pilkada. 7 mantan Hakim Konstitusi langsung menggelar diskusi membahas kondisi Mahkamah Konstitusi begitu Majelis Kehormatan MK selesai membacakan putusan perkara pelanggaran etik Selasa 7 November 2023 malam. Mereka prihatin terhadap apa yang terjadi di MK saat ini, terutama terkait putusan perkara uji materi nomor 90/PUU/21 Romawi/2023 soal syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Kami tadi semua mengungkapkan rasa prihatin ya, setelah mendengarkan putusan MK. Ternyata banyak sekali hal-hal yang seharusnya tidak boleh terjadi pada hakim dan Mahkamah Konstitusi. Ternyata banyak hal yang terjadi yang dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, baik pada proses pemeriksaan maupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, ya, terutama terakhir yang tercermin dalam putusan nomor 90 yang ramai itu. Sementara itu, mantan Hakim Konstitusi Marwarar Siahaan menyindir budaya malu yang seharusnya dimiliki Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, kejadian di MK dikhawatirkan meruntuhkan marwah dan kepercayaan masyarakat kepada lembaga penjaga konstitusi tersebut. Sorry to say ya, Pak Anwar ibaratnya presiden yang mengeluarkan putusan pemberhentian nanti adalah presiden kan. Oleh karena itu barangkali ini akan efektif kalau di kultur di mana ada shame culture, tidak usah saya terjemahkan shame culture ya, semua orang akan mundur kalau keadaan seperti ini.